Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ini dia amalan pemutih dosa setiap hari ada. Amin. Ada apa lagi? Subhanallah ya. Kita lanjut lagi ya. Ini insya Allah akan jadi ilmu lagi nih buat kita nih. Nah ini kita akan lihat ada sebuah cuplikan cara berwudu dengan spray. Emangnya wudu bisa juga jadi pemutih dosa? Kita lihat. Ya Allah. Bu, kalau orang sering wudu itu mukanya bersih ya. Banyak yang bilang bercahaya. Mudah-mudahan semua di sini ahli sorga semuanya gara-gara suka wudu. Begitu juga untuk pemirsa di rumah. Nah, guruku Ustaz Afiuddin, bener nggak sih berwudu ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk pemutih dosa? Yang jadi pertanyaan tambahan nih ya. Nah, kalau misalnya pemutih dosa ya. Pemutih dosa. Bukan pemutih wajah. Bukan, beda. Kalau itu skincare enggak ya. Nah, kalau misalnya kita pakai tayamum. Ya, tayamum. Terhitung nggak nih seperti berwudu yang menggunakan air? Silakan. Baik. Izin Maulana Ustaz Syam, Habib Ali dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'd. Wudu pakai spray, itulah Islam, dinamikanya terus berjalan. Sebuah realita kehidupan di mana tantangan zaman ini tidak menghentikan orang untuk ibadah. Kita mulai dari spraynya dulu. Spray itu adalah bagian cara berwudu. Sebagian ulama mengajarkan kepada kita bahwa konsep wudu itu adalah ghasala, membasuh, bukan masaha. Jadi ibu-ibu silakan pakai spray boleh, hanya ada metode caranya tertentu. Kata ghasala itu artinya sesuatu air yang menggenang. Maka mohon maaf, tidak bermaksud mengajarkan tapi memberitahu barangkali beberapa mazhab berbeda pendapat. Yang kami pahami dari mazhab Imam Syafi'i adalah begitu kita genangkan air baru dibasuh ke muka. Wa aqallu qatratani. Kira-kira begitu. Kira-kira terjadi tetesan 2 tetes. Itu makna ghasala. Boleh juga disemprot begini nih. Boleh. Kemudian sampai terjadi tetesan. Setidaknya 2 tetes. Bukan disemprot sekali kemudian diusap begini. Kayak pakai apa namanya? Kayak pakai bedak atau kayak pakai foundation. Itu bukan seperti itu. Tapi harus dibanyakin dulu airnya kemudian dibasuh. Nah ini adalah bentuk bagaimana ibadah bisa memutihkan dosa. Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, beliau bersabda, "Inna ummati yatina yaumal qiyamati ghurran muhajjalin." Sesungguhnya umatku nanti datang di akhirat dalam keadaan bercahaya wajahnya min asaril wudu, dari bekas wudunya. Jadi ibu-ibu yang wajahnya hari ini belum bercahaya, nanti insya Allah bercahaya di yaumil qiyamah. Amin. Makanya wudunya yang benar. Kata Nabi Muhammad, kalau bagus yutilu ghurratahu, perpanjang wudunya sampai kemana-mana wudunya tuh. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan tayamum? Tayamum menempati tempat wudu dalam masalah penghapusan dosa. Tapi bahwa tayamum mengangkat hadas, tidak. Tayamum itu hanya listibahatis shalah, dibolehkannya seseorang sholat. Ketika dia tidak temui air, maka fa'ilam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Maka dia cari air. Ingat, cari air kemudian baru tayamum. Imam Syafi'i ketika ditanya ini, cari air dulu baru tayamum. Nyarinya di mana? Nyarinya sekira-kira daerah satu Korea atau satu perjalanan. Maka Bang Ali, misalnya Bang Ali nyari air, cuman serumah Bang Ali itu dianggap belum pas tayamum. Kalau serumah, kenapa? Karena boleh jadi bukan gak ada air, ledengnya rusak. Ya tapi insya Allah maka harus wa ilam tajidu, dicari dulu air. Nah kalau di pesawat ya boleh dimasukin spraynya. Spraynya ke dalam itu ya, pancuran. Airnya ke dalam spray, kemudian kita pakai wudhu tadi. Kan bisa seperti itu. Bener. Spray itu kecil-kecil aja. Iya. Jangan spray yang buat nyiram tanaman. Jangan ya, banyak banget itu mah kuyup ya. Apalagi main pistol air, jangan ya. Baik, tepuk tangan dulu yuk. Insya Allah akan dimudahkan semua urusan kita untuk berwudu ya, terutama untuk mencari air. Insya Allah saat ini tidak akan kesulitan untuk mencari air ya. Nah, ini kita minta lagi sama Ustaz Maulana, yuk doanya, ada apa ilmunya nih. Apa itu? Ini orang kadang-kadang capek, lelah, karena ibadah bisa jadi sebuah pemutih
Tapi kalau capeknya dan lelahnya karena dunia, kira-kira bisa nggak nih untuk mutihin dosa kita juga nih? Silakan. Oke, makasih. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bang Ali Jenal. Izin Ustaz Habib dan Ustaz Sam. Masya Allah, tabarakallah. Ketahuilah. Ketika ada rasa letih, lelah, gelisah, sedih. Tahu nggak? Itu ternyata pemutih dosa. Kenapa? Karena setiap kelelahan, keletihan, gelisah itu penggugur dosa sepanjang, didengerin, sepanjang kalau tidak ada keluhan. Nggak ngeluh. Nih, ini. 1, 2, 3. 1, 3. Itu akan menggugurkan dosa. Tapi jangan dipaksa juga. Nggak usah. Maka berguguran dosa, tapi ada catatannya. Tidak mengeluh. 1. Yang kedua adalah karena kelelahan dalam mencari nafkah. Dalam hal bekerja. Pertanyaannya lagi. Harus sabar dan ikhlas. Ulangi. Sabar dan ikhlas. Kalau tidak sabaran, ingat ya. Ujian itu di awal. Marah-marah. Sudah ngeluh baru aku sabar. Bukan. Kesabaran itu di awal. Kesabaran itu di awal. Di zaman Rasul ada seorang wanita meraung-raung sedih karena kehilangan anak. Kemudian dia marah-marah. Bahkan Rasul menyabarkannya tapi dia tetap marah. Habis itu dia tahu, ya Rasul aku maaf. Apa kata Rasul? Sabar itu di awal. Ingat. Tidak ada keluhan. Kerja. Sabar, ikhlas. Satu lagi. Dosa apa yang digugurkan? Dosa-dosa kecil. Bukan dosa besar. Jadi harus dosa-dosa yang kecil. Tapi ada catatan lagi. Kalau dosa yang berkaitan terhadap manusia harus diminta maaf dan ridhonya dulu. Jadi bukan berkaitan dengan dosa besar. Dan bukan yang berkaitan dengan dosa yang berkaitan kepada manusia. Yang gugur di sini, yang diputihkan di sini adalah dosa kecil dan dosa dalam artian yang tidak ada hubungannya kepada manusia. Karena kalau dalam hubungan kepada manusia harus meminta maaf dan minta ridhonya. Dan harus ada taubatnya. Tepuk tangan dulu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan lelahnya kita, capeknya kita karena ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sehingga akhirnya bisa menjadi pemutih dosa dan penggugur dosa. Amin ya Rabbal Alamin. Kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Ini aja nih ya. Baik, Ibu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Hajah Siti Asyah. Masya Allah, bisa Ibu Hajah. dipanggil Umi Iyah. Umi Iyah. Ya, Umi Iyah. Saya dari Majelis Taklim Al-Fatih, Keragilan, Serang, Banten. Tepuk tangan dulu. Tanya dong Ustadz. Boleh, Umi Iyah mau nanya sama siapa nih? Mau tanya Ustadz Sam. Ustadz Syam, oke, tetap madep sana. Ustadz Syam udah maju ke depan, silakan. Mangga. Ya. Pak Ustadz, saya mau bertanya, benarkah memandikan jenazah pun bisa jadi amal pemutih dosa? Pernah Bu? Terus apakah kita berdosa kalau kita tidak bisa memandikan keluarga kita sendiri? Pernah gak Bu mandiin jenazah? Belum. Belum pernah? Tapi- Mau coba? Mau sih, Oh, kalau ada. Bagus, yang penting ada kemauan dulu. Iya. Aduh ya Allah, kabarnya kalau keluar. Tolong Pak Ustadz dijawab. Iya, ini baru nih ya. Aku juga pengen tahu ilmunya seperti apa. Baik, kita dengerin langsung ya. Iya. Ibu boleh kembali lagi dulu, silakan Ustadz Syam. Ibu Haja Iya, terima kasih banyak. Bang Ali, tabe guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Afif, para alim ulama yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah. Baik. Amalan pemutihan dosa selanjutnya tidak semua orang mampu, tapi sangat bagus untuk kita pelajari karena kita pengennya cinta itu ditunjukkan bukan hanya memberi coklat,
Cinta itu ditunjukkan bukan hanya ketika memberi perhiasan. Cinta itu ditunjukkan bahkan sampai orang tersayang kita wafat, subhanallah, kita ada di sisinya. Bahkan kita yang menyentuh tubuhnya ketika memandikannya. Dan ketahuilah pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Man ghassala muslima, siapa yang memandikan jenazah seorang muslim, fakatama alaih, lalu dia tutup mulutnya, bukan mulut jenazah, mulut yang memandikan. Untuk apa? Untuk nutupin aibnya yang dimandikan. Dimandikan, ternyata ada tanda lahirnya di sini, ternyata ada ininya, ternyata kulitnya begini, ternyata bau ini, ternyata ini segala macam. Oh, tidak boleh. Fakatama alaih, tutup mulut. Jangan sampai menceritakan aibnya. Maka ghafarallahu arba'ina marrah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang mandiin ini 40 kali. Subhanallah. Kira-kira kita dalam hidup ini umur sudah berapa tahun? Saya 33 tahun, ibu-ibu mungkin 27 ya Bu ya. Umur 27, sudah berapa kali kita berdosa sama Allah? Sudah berapa banyak dosa kita, lalai kita dari Allah subhanahu wa ta'ala? Salah satu amalan yang bisa mengampunkan dosa, ini nasihat buat saya sendiri juga, karena saya juga baru belajar. Kalau nyobain sendirian belum pernah, tapi kalau ikut-ikutan sudah pernah. Mudah-mudahan kita dikasih kekuatan untuk bisa mengamalkan satu ini. Siapa memandikan seorang muslim lalu dia tutupi aibnya, maka Allah ampuni dosanya 40 kali. Subhanallah. Apakah berhenti di situ? Tidak. Siapa yang menggalikan kuburnya, menguburkannya, maka Allah akan bangunkan dia istana di surga dan dia dapat pahala bagaikan dia kasih rumah orang yang hidup. Subhanallah. Sampai hari kiamat. Ibu sanggup gak kalau disuruh sedekah masing-masing? Sedekah rumah bisa? Subhanallah. Mau sedekah rumah yang hitungannya sampai hari kiamat, maka menggali kubur atau menguburkan. Ini laki-laki. Subhanallah. Kemudian apalagi? Dalam rangka setelah itu mengkafani. Siapa yang mengkafani seorang jenazah mayit muslim, maka Allah akan pakaikan baginya di surga nanti min sundusi wa istabraqa, pakaian dari sutra yang halus ataupun dari sutra yang tebal. Pakaian terbaik nanti dipakai oleh orang yang mengkafani jenazah. Ustaz, saya takut ya udah biayanya aja kalau gitu. Iya Allah, iya. Ya, emang, saya takut kalau sentuh, saya bagian membiayai aja. Tapi emang bener sih, apalagi kalau misalnya orang yang kita cintain ya, aduh yang ada. Pasti dia juga seneng kalau saya disentuh oleh orang yang iya lebih jelas sih pastinya ya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bang Ali. Aduh, terima kasih juga buat yang bertanya. Ini ilmu baru buat kita semuanya. Tepuk tangan dulu yuk. Baik jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ya semuanya kita sama-sama simak ya. Ini ada cerita yang insya Allah akan jadi inspirasi buat kita semuanya. Ustaz Maulana. Kisah cerita kita kali ini bercerita tentang seorang pendosa yang membuat Nabi tersenyum. Di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki datang. Ya Rasulullah, aku banyak dosa. Kata Nabi, dosamu sebesar gunung, lebih besar sebesar langit, lebih besar sebesar aras, lebih besar lagi ya Rasul. Tahu kan kata Rasul, sebesar apapun dosamu, Allah Maha Pengampun. Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa terhapus dari dosa, diputihkan dosaku, diampuni dosa-dosaku? Apa kata Rasul? Berjihadlah. Berjihadlah. Berjihad. Tapi ya Rasul, aku kan orangnya penakut. Keluar malam aja aku harus ditemenin. Kata Nabi, kalau begitu kamu berpuasa. Berpuasa? Saya tidak sanggup berpuasa ya Rasul. Waduh, aku orangnya cepat lapar. Kalau begitu kata Rasul, engkau salat malam. Salat subuh aja saya dibangunin. Terus
Semua yang disampaikan oleh Rasul, semua ada alasannya. Disuruh jihad penakut, disuruh salat malam, dia salat subuhnya aja harus dibangunin, disuruh bersedekah, dia orang kurang mampu. Pokoknya semua ada alasannya. Sampai Nabi tersenyum. Tersenyum. Dan apa yang terjadi? Ketahuilah, Rasulullah mengajarkan kalimat untuk pemutih dosa itu dengan kalimat Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Kita dapat pembelajaran dari kisah ini bahwa sebesar apapun dosa kita, yakin Allah Maha Pengampun. Dan ketika orang sudah mengakui dosanya, itu adalah bentuk pembuka daripada tobat itu sendiri. Karena tobat itu dibutuhkan pengakuan. Allah tahu kita berdosa, tapi kadangkala kita tidak mau untuk mengakui dosa itu. Tapi ingat, bukan hanya mengakui, tapi meninggalkan dosa itu. Bukan hanya meninggalkan, tapi berusaha untuk mengganti dengan amalan-amalan yang sudah disampaikan oleh Rasul. Berjihad penggugur dosa, salat malam penggugur dosa, bersedekah penggugur dosa. Namun ketika Anda tidak sanggup, maka gugurkanlah dosa itu dengan kalimat zikir mengingat Allah. Dengan berzikir mengingat Allah, itu bagian daripada menggugurkan dosa-dosa. Maka buat kita semua, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah Maha Pengampun. Mau tahu seputar amalan pemutih dosa yang bisa kita lakukan tiap hari? Yang kemana-mana, tetap di Islam Tidak. Jamaah. Alhamdulillah.